Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat. Semoga kita pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Jenny Marcella, calon guru penggerak dari angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dari SMA Negeri 1 Cirebon. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini di sini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan tugas demonstrasi konseptual modul 3.2, yaitu analisis video tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bagaimana pemaparannya akan ada pada slide selanjutnya. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Lalu selanjutnya, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan baca dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video tersebut. Serta yang terakhir, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Berikut pertanyaan untuk analisis videonya. Ada apa saja? Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan baca? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Dan yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan yang pertama di sini, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Nah, di sini untuk visinya itu sendiri adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan yang ketiga di sini, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Nah, di sini pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan baca? Untuk tahapan pertama di sini ada buat pertanyaan. Nah, di mana guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Lalu guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Guru pun menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Serta guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Untuk tahapan bagian yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, untuk ambil pelajaran itu sendiri, di mana guru akan mengarahkan peserta didik untuk melihat kelas lain yang mudah-mudahan dengan mereka melihat kelas lain, mereka bisa atau dapat terinspirasi dengan adanya contoh dan juga untuk melihat apakah di kelas lain itu misalkan ada suatu hal yang mereka sukai atau tidak. Jika misalnya memang ada yang mereka sukai dan bisa membuat mereka lebih bersemangat lagi dalam belajar, maka itu dapat diterapkan di kelasnya. Untuk tahapan baca yang ketiga, di sini ada gali mimpi, di mana guru pun memiliki tugas gitu ya, untuk bisa mengarahkan peserta didik untuk menggali mimpinya. Apa mimpinya? Yaitu menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dengan cara
Ini di sini guru meminta murid untuk menutup matanya dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar itu seperti apa. Lalu guru pun di sini, murid pun dalam kelompoknya, maksudnya guru itu mengarahkan dalam kelompoknya, murid menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan, lalu dipresentasikan dan lain-lain. Jadi dari situ, dengan ada presentasi, maka teman sekelasnya pun semua akan tahu bahwa yang diinginkan oleh kelompok ini. Jadi nanti bisa disinkronkan, bisa direlevansikan, sehingga menjadi satu kesatuan dan bisa diimplementasikan untuk membuat kelas menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Serta guru pun akan menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Tahapan yang keempat, di sini ada jabarkan rencana. Jadi, murid diajak berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian itu seperti apa. Lalu murid pun menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar itu seperti apa, dan guru menuliskan di papan tulis dalam daftar kelas impian murid gitu, dan guru pun akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impiannya. Untuk tahapan yang terakhir dalam alur bagja ini ada atur eksekusi. Jadi lebih kepada guru akan mendorong gitu ya, mendorong peserta didik untuk bisa berkontribusi, untuk bisa menjadwalkan, untuk bisa menyiapkan alat-alat gitu, bergotong royong dalam menciptakan atau membuat kelas impiannya. Untuk pertanyaan yang kelima di sini, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Nah, jadi yang pertama, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolah. Yang kedua, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Dan yang terakhir, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan murid. Pertanyaan yang keenam di sini, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Dan lalu bagaimana pemanfaatannya? Sebenarnya untuk pemanfaatan dari modal utama itu hampir semuanya dimanfaatkan dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, di mana yang pertama ini saya akan memaparkan bagaimana pemanfaatannya dalam modal manusia. Di sini guru yang memang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Serta ada murid atau murid-murid yang memang kreatif, kooperatif dan juga mandiri serta bertanggung jawab. Adapun modal yang kedua, modal utama yang kedua itu modal sosial. Di sini adanya kerjasama, intinya kerjasama dan juga perizinan dari guru kelas 2 dan juga kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Modal utama yang ketiga di sini ada modal fisik. Nah, di sini modal fisiknya apa saja? Ada sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti bangunan kelas, hiasan, dinding, lalu rak buku, meja, dan kursi, yang memang dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti untuk bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. Gitu. Hiasan dinding untuk menutupi dinding-dinding yang memang seharusnya ditutupi, lalu rak buku dan juga buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran, serta posisi meja dan kursi yang disesuaikan dengan kenyamanan. Selanjutnya di sini ada modal finansial. Yang pertama ada dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid, dan yang kedua ada uang kas kelas untuk keperluan membeli alat-alat dan juga bahan yang memang diperlukan untuk membuat atau menghias kelas menjadi kelas impian. Selanjutnya ada modal politik. Nah, di sini terkait dengan kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan untuk kepentingan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Modal utama selanjutnya adalah modal lingkungan, di mana di sini pemanfaatan itu lebih kepada pemanfaatan dalam kegiatan menghias kelas gitu dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang terakhir di sini untuk modal utamanya yaitu modal agama dan budaya. Nah, di situ sangat terlihat sekali di mana adanya pelestarian budaya lokal seperti melakukan permainan tradisional yang dilakukan oleh peserta didik.
Lalu ada budaya santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah dan juga masuk kelas. Serta sikap gotong royong murid dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan membuat kebahagiaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan terkait dengan tugas demonstrasi konstekstual modul 3.2 telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan yang telah saya lakukan, baik dalam pemaparan ataupun dalam hal yang lainnya. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.